Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jumpa lagi dengan saya di mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan. Kalau minggu lalu kita sudah berkenalan dengan apa itu kewirausahaan, hari ini kita akan mengenal lebih jauh bagaimana cara untuk menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur yang kreatif dan inovatif. Eh, Langsung saja kita masuk ke materinya, yakni produk kreatif kewirausahaan. Oke, jadi hari ini kita akan membahas apa? Kita akan membahas kreatif dan inovatif dalam wirausaha. Jadi kalau kalian ingin menekuni dunia wirausaha, kalian dituntut untuk kreatif dan inovatif. Supaya apa? Supaya kalian dapat bersaing dengan produk-produk yang lainnya. Ketika produk kalian unik dan berbeda dari yang lain, pasti akan ada peminatnya, pasti ada segmen tersendiri untuk produk kalian. Oke, langsung saja kita masuk materi yang pertama. Bagaimana untuk apa sih yang dimaksud dengan kreatif? Sebelum kita masuk ke materi, kita harus paham dulu apa itu kreatif dan apa itu inovatif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kreatif? Kreatif adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Jadi kita memiliki kemampuan untuk menciptakan. Ketika kita ingin membuat sebuah produk, kita harus menciptakan produk itu yang berbeda dari yang lain. Nah, itu yang dinamakan dengan kreatif. Atau menghubungkan hal-hal yang tadinya tidak berhubungan menjadi berhubungan. Contohnya kalian kombinasikan komputer dengan bundling kartu perdana misalkan. Kan selama ini tidak ada produk, misalkan tidak ada produk yang menjual demikian, tapi kalian boleh memiliki kreativitas dengan menjual produk tersebut. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kreatif adalah memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan, dan bersifat eh, pekerjaan yang kreatif. Jadi bisa diterapkan di sebuah pekerjaan atau sebuah wirausaha. Kita lanjutkan, kemudian inovatif. Apa sih inovatif itu? Inovatif yakni menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada. Sedikit sama dengan kreativitas, namun di sini bisa juga kalian menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Jadi eh, kalau tadi kita bisa mengkombinasikan dua benda yang tadinya tidak berhubungan kemudian bisa menjadi sebuah produk baru. Nah, di inovatif ini kita bisa menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda dari produk yang lain dan menciptakan produk yang belum pernah ada menjadi ada. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita cek lagi inovatif. Bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru. Jadi kalian memperkenalkan produk baru ke masyarakat, kemudian bisa juga pembaruan atau kreasi baru dari sebuah produk. Contoh kalimat, kita mencoba memecahkan masalah pendidikan yang kronis dengan cara-cara yang inovatif. Jadi cara-cara yang baru atau ada pembaruan dalam cara tersebut. Bagaimana cara untuk menjadi inovatif dan kreatif? Nah, di sini kalian akan belajar. Jika kalian sudah memiliki jiwa yang kreatif, itu adalah modal besar bagi kalian. Kalian langsung bisa memulai usaha. Eh, Jiwa yang kreatif pastinya akan mudah menemukan produk baru, menemukan inovasi baru. Tetapi bagi beberapa yang merasa kurang kreatif, apakah bisa kita menjadi kreatif? Bisa. Bagaimana caranya? Kita akan ulas di slide berikutnya. Yang pertama, mindset. Jadi sebagai pengusaha kita harus bersikap kreatif dan inovatif. Bagaimana cara untuk melakukannya? Kita harus merubah mindset kita. Jadi kita harus membiasakan diri memiliki mindset yang berbeda dari kebanyakan orang. Kalau misalkan kalian ingin berjualan es kopior misalkan, kemudian ya sudah berdagang saja seperti orang-orang kebanyakan. Es ditaruh plastik dijual. Nah, itu adalah mindset yang biasa-biasa saja. Nah, bagaimana kita untuk menjadi kreatif? Rubah mindset kita.
Bahkan produk sekecil apapun bisa kita rubah menjadi produk kreatif. Contohnya, kita rubah kemasannya, kita desain sedemikian rupa. Kemudian apabila kita sudah mendesain, sudah kreatif, baru kita jual ke masyarakat. Nah, apabila packagingnya sudah menarik, kreativitas kita sudah dituangkan ke dalam packaging tersebut, pasti orang itu akan melihat produk kita berbeda dari yang lain. Pasti mereka akan tertarik dengan produk kita. Jadi yang pertama adalah rubah mindset atau pola pikir kalian. Yang kedua, yakni diskusi dan interaksi. Kenapa diskusi dan interaksi? Karena sebuah diskusi dan interaksi akan melahirkan banyak ide. Entah kalian berdiskusi dengan pedagang lain, entah kalian diskusi dengan pengusaha lain, entah kalian berdiskusi dengan wirausahawan lain, itu boleh kalian lakukan untuk apa? Semakin banyak kalian diskusi dan interaksi, semakin banyak ide yang akan kalian terima, dan akan semakin kreatif kalian untuk menuangkan ide di dalam produk kalian masing-masing. Langkah selanjutnya, brainstorming session. Jadi kenapa ini penting? Brainstorming itu apa sih? Jadi diskusi antar tim untuk menciptakan ide-ide yang baru. Kalau yang tadi kan kita interaksi dan diskusi dengan pengusaha lain atau orang lain, meskipun bukan pengusaha tidak masalah. Nah, di sini di brainstorming session ini kita harus ada waktu sehari sekali atau seminggu sekali dengan tim kita, dengan karyawan-karyawan kita, untuk apa? Untuk bertukar pikiran, bertukar ide. Nah, apabila kalian memiliki 6 karyawan misalkan, kalian kumpulkan, kemudian kalian adakan brainstorming session, ajak mereka berdiskusi bagaimana untuk mengembangkan bisnis kalian. Semakin banyak ide yang masuk, akan semakin bagus dan produk kalian semakin kreatif, produk kalian semakin menarik. Langkah selanjutnya yakni traveling dan bertemu orang baru. Nah, ini yang biasanya tidak terpikirkan oleh kebanyakan pengusaha. Karena apa? Usaha kerja gitu. Tetapi traveling itu penting karena apa? Bertemu orang baru, bertemu dunia baru itu akan melahirkan ide juga untuk kita. Ketika kita traveling, ketika kita bisnis kita berorientasi di Kabupaten Pasuruan misalkan, coba kita traveling ke Bandung, misalkan ke Jogja. Nah, ketika kita traveling, bagaimana kita melihat bisnis yang kita jalankan di sini diterapkan di kota lain? Apakah caranya sama ataukah caranya berbeda? Kemasannya bagaimana? Kita bisa mendapatkan banyak ilmu dari traveling. Jadi seorang pengusaha selain traveling itu merefresh pikiran dari pekerjaan, juga sebagai sarana untuk mencari ide-ide baru untuk usaha yang dimilikinya. Dan ketika kita sudah traveling ke beberapa tempat atau kota-kota lain, kita pasti bertemu orang baru, misalkan penduduk sekitar. Nah, kita jalankan teknik yang pertama tadi, interaksi dan diskusi dengan orang lain. Tanya-tanya boleh, bagaimana bisnisnya berjalan, disilakan. Karena semakin banyak ide, yaitu tadi kita akan banyak bahan untuk menjadikan produk kita semakin kreatif dan inovatif. Langkah selanjutnya yakni idea bank. Jadi kita harus memiliki idea bank atau bank ide. Ketika kita sudah berdiskusi, kita sudah brainstorming, kita sudah traveling dan bertemu orang-orang baru, akan banyak sekali ide yang bermunculan. Nah, ketika kita pulang ke rumah gitu ya, misalkan kebanyakan lupa dengan apa yang telah kita bicarakan, lupa dengan ide-ide yang telah didiskusikan. Nah, bagaimana caranya untuk keep ide tersebut supaya nggak hilang? Jadi harus ada idea bank. Jadi kalian catat semua ide yang telah didiskusikan, kalian sediakan buku, kalian tulis. Sekecil apapun ide itu, alangkah baiknya jika kalian tulis di sebuah buku. Nantinya ketika kalian membutuhkan ide tersebut, kalian tinggal buka buku tanpa harus repot-repot jika kalian lupa harus mengingat-ingat lagi, tidak demikian. Jadi siapkan buku untuk menyimpan ide-ide kalian.
Langkah selanjutnya yakni tidak menyerah. Nah, ini penting karena ketika kalian sudah melakukan langkah-langkah bagaimana untuk menjadi kreatif, kemudian kalian telah berusaha gitu ya, kemudian produk kalian tetap gitu-gitu aja, tetap nggak diminati. Nah, apakah yang akan kalian lakukan? Apakah kalian menyerah? Jangan, karena kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Bahkan kata Manoj Punjabi, owner dari MDI Entertainment, kita harus gagal untuk berwirausaha. Kita harus gagal dalam memulai sebuah usaha. Karena kalau tidak gagal, itu kalau tidak gagal, kita tidak akan mencapai kesuksesan. Jadi setiap langkah itu pasti ada kegagalan. Kemudian ketika kalian gagal, langkah terakhir yaitu kalian tidak boleh menyerah. Jadi harus coba lagi. Mungkin ide kalian sudah ada yang produknya sama, kalian coba lagi berkreasi lagi, mungkin dari desainnya yang berbeda, mungkin dari produknya, rasanya ditingkatkan. Jadi tingkatkan semua aspek yang ada di dalam produk kalian. Kemudian ketika kalian tidak menyerah, harapannya nanti kalian akan mencapai kesuksesan. Sampai di sini ada yang ditanyakan, mungkin jika kalau ada pengalaman, mungkin ada pengalaman bertemu orang baru, kemudian bertukar ide, silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk absen juga, silakan sebutkan nama kalian dan kelas di kolom komentar, serta pengalaman ya. Oh iya Pak, saya pernah bertemu orang baru, saya dikasih ide sedemikian rupa sehingga bisa saya terapkan di produk saya, misalkan demikian. Kalian juga tulis pengalaman kalian, apakah kalian pernah mencoba untuk berwirausaha, minimal berdagang ya. Tulis di kolom komentar juga. Hari ini saya tunggu sampai jam mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan habis. Sekian dari saya, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersusun ya.